Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan. Sebelum masuk ke materi, apa kalian sebelumnya pernah tersedak saat makan ataupun minum? Pasti pernah ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita tersedak? Lalu apa hubungannya tersedak dengan sistem pencernaan? Di video ini kita akan membahas itu semua. Sebelum lebih lanjut mengenai sistem pencernaan, kita akan membahas mengenai kebutuhan energi. Energi itu sangat penting bagi tubuh kita karena kita bisa melakukan berbagai aktivitas seperti belajar, berolahraga, berjalan, dan yang lainnya karena kita memiliki energi. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh satuannya adalah kalori. Nah, ini merupakan tabel mengenai jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Bisa kita lihat bahwa setiap aktivitas membutuhkan kalori yang berbeda. Contohnya ketika berjalan naik tangga kita membutuhkan sekitar 1100 kilokalori. Kemudian ketika kita berlari membutuhkan sekitar 570 kilokalori dan seterusnya. Nah, kalori-kalori ini bisa kita dapat pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari pun bisa dihitung berapa kalorinya. Nah, seperti di sini kita memiliki ayam goreng. Dalam ayam goreng yang berjumlah 1 potong ternyata memiliki 307 kilokalori. Kemudian pada ikan tuna memiliki 165 kalori. Begitupun dengan makanan yang lainnya seperti nasi putih memiliki 400 kalori. Kemudian untuk minuman seperti teh dan susu memiliki 80 dan 150 kilokalori. Nah, makanan-makanan ini memiliki jumlah kalori di mana bisa dihitung dan bisa disesuaikan dengan jumlah aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan. Kalian pasti pernah mendengar makanan bergizi. Sebenarnya apa sih makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat apa saja? Nah, fungsi dari zat makanan tersebut yaitu yang pertama sebagai sumber energi. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas karena memiliki energi. Yang kedua, untuk pertumbuhan. Dan yang ketiga untuk mengatur zat metabolisme, sedangkan yang keempat untuk mengganti sel-sel yang rusak. Zat makanan terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada karbohidrat, lemak, protein, air, vitamin, dan mineral. Nomor 1 sampai 4 disebut dengan zat makanan makro, sedangkan nomor 5 dan 6 yaitu vitamin dan mineral disebut dengan zat makanan mikro. Biasanya vitamin dan mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi walaupun dalam jumlah sedikit, vitamin dan mineral harus tercukupi. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi utama. 1 gram karbohidrat setara dengan 4,1 kalori. Karbohidrat bisa didapatkan pada nasi, kentang, singkong, gandum, dan buah. Karbohidrat terdiri dari 3 jenis. Yang pertama monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang memiliki 1 gugus gula. Monosakarida terdiri dari 3 yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian disakarida. Kalau disakarida terdiri dari 2 gugus gula. Yang pertama ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa berarti terdiri dari glukosa dan fruktosa. Sedangkan maltosa terdiri dari 1 glukosa dan 1 glukosa. Kemudian laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa. Yang ketiga polisakarida. Kalau polisakarida biasanya memiliki lebih dari 2 gugus gula, yaitu selulosa, glikogen, dan amilum. Yang kedua ada lemak. Fungsi lemak yang pertama sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lemak juga berfungsi sebagai pelindung tubuh dari gesekan, benturan, dan suhu yang ekstrim. Selanjutnya, lemak juga memiliki fungsi sebagai cadangan makanan. Selain itu, lemak juga sebagai sumber energi. 1 gram lemak setara dengan 9,3 kalori.
Lemak terdiri dari dua jenis. Yang pertama lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Lemak tak jenuh adalah lemak yang dapat larut atau cair pada suhu kamar. Contohnya adalah minyak goreng. Sedangkan lemak jenuh adalah lemak yang tidak dapat larut atau cair pada suhu kamar. Contohnya yaitu mentega dan keju. Yang ketiga ada protein. Fungsi dari protein yang pertama adalah sebagai zat pembangun, kedua mengganti sel-sel yang rusak, dan yang ketiga sebagai sumber energi alternatif. Sumber protein ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani yaitu sumbernya dari daging, ayam, ikan, dan telur. Sedangkan untuk protein nabati terdiri dari kacang-kacangan. Yang keempat ada air. Air merupakan hal yang penting bagi tubuh manusia karena 72% tubuh kita ini terdiri dari air. Fungsi air itu sendiri yang pertama untuk sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Kemudian yang kedua sebagai pengatur suhu tubuh, dan yang ketiga sebagai pelarut zat gizi. Sumber air tidak hanya dari air minum, tetapi air dapat didapatkan pada buah dan sayur. Yang kelima yaitu vitamin. Vitamin ada dua jenis, yaitu yang pertama vitamin yang larut dalam lemak dan yang kedua vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak ada 4, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Masing-masing vitamin ini memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya di sini ada vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan yang lainnya. Sumber vitamin A yaitu susu, telur, hati, sereal, dan yang lain. Kemudian vitamin D berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi. Vitamin D bisa didapatkan pada kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu dan kedelai. Kemudian vitamin E sangat bagus untuk antioksidan. Vitamin E bisa didapatkan pada minyak sayur, kacang-kacangan, dan yang lainnya. Kemudian ada vitamin K. Vitamin K sangat bagus manfaatnya yaitu untuk proses pembekuan darah. Vitamin K bisa didapatkan pada alpukat, anggur, sayuran hijau, dan yang lain. Kemudian yang kedua vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin B ada beberapa macam ya, ada B1, B2, B3, dan yang lainnya. Kemudian ada vitamin C. Masing-masing vitamin memiliki fungsi yang berbeda, kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang keenam ada mineral. Mineral ada beberapa jenis yaitu kalsium, fosfor, potasium, sodium, besi, iodium, dan seng. Kalsium memiliki fungsi sebagai untuk pembentukan tulang dan kerja otot. Sumbernya yaitu telur, sayuran hijau, dan kedelai. Sedangkan untuk sodium berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan. Sodium bisa didapatkan pada daging, susu, keju, dan yang lain. Kemudian ada seng. Seng berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh. Seng bisa didapatkan pada kacang-kacangan dan biji-bijian. Selanjutnya, makanan yang kita konsumsi bisa kita deteksi zat makanannya, yaitu melalui uji zat makanan. Untuk menguji zat makanan dibutuhkan reagen. Reagen itu adalah pereaksi kimia. Jika makanan diteteskan lugol dan menghasilkan warna biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung amilum atau karbohidrat. Kemudian, untuk uji protein digunakan reagen biuret. Jika menghasilkan warna ungu, maka makanan tersebut mengandung protein. Tetapi jika menghasilkan warna yang lain, maka makanan tersebut tidak menghasilkan protein. Selanjutnya untuk uji makanan glukosa. Untuk uji glukosa biasanya makanan akan ditetesi Benedict atau Vehling A dan Vehling B. Jika makanan tersebut positif mengandung glukosa, maka warnanya akan menghasilkan merah bata atau orange. Kemudian untuk uji makanan lemak biasanya digunakan kertas buram. Nanti jika hasilnya kertas tersebut menjadi transparan, maka makanan tersebut positif mengandung lemak. Selanjutnya proses pencernaan. Makanan yang kita konsumsi, misalnya nasi, sayur, lauk, akan diproses dalam tubuh yang nantinya akan
dikeluarkan feses. Feses itu tinja. Nah, bagaimana proses yang ada di dalam tubuh tersebut? Nah, sekarang kita bahas. Pencernaan makanan itu ada dua jenis, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis yaitu pencernaan makanan dengan cara menghaluskan makanan dengan bantuan organ-organ tertentu seperti gigi dan otot. Dengan kata lain, pencernaan mekanis itu pencernaan secara fisik. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan cara memecahkan zat makanan dengan bantuan enzim. Organ-organ pencernaan, nah ini ada organ utamanya yaitu ada 7. Yang pertama ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kita harus tahu ya urutan-urutannya, jangan sampai salah. Selain ada organ utama, ada juga organ tambahan. Organ tambahannya seperti hati, pankreas, dan yang lainnya. Organ yang pertama yaitu mulut. Makanan masuk melalui mulut. Nah, di mulut makanan akan dicerna. Di dalam mulut ada beberapa organ yang berperan. Yang pertama, gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Kemudian ada lidah. Lidah berfungsi untuk membolak-balikan makanan dan membantu makanan, mendorong makanan supaya makanan tertelan. Kemudian ada air ludah. Air ludah berfungsi sebagai makanan agar makanan tersebut basah sehingga mudah dicerna dan menghasilkan enzim pitialin. Nah, di dalam mulut terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekaniknya yaitu makanan dihancurkan dengan menggunakan gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang dilakukan oleh enzim pitialin. Enzim pitialin ini berfungsi untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Yang kedua ada esofagus. Esofagus merupakan saluran memanjang yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsi esofagus yaitu menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Pada esofagus terdapat katup, yaitu katup epiglotis. Katup epiglotis ini berfungsi untuk mencegah bolus masuk ke saluran pernafasan. Bolus ini adalah makanan yang ditelan dari mulut. Esofagus melakukan gerakan otot yang disebut dengan gerak peristaltik. Gerak peristaltik inilah yang menekan makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Pada lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanisnya yaitu otot-otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Sedangkan pencernaan kimiawinya yaitu bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu klorida atau HCl dan yang lainnya. Fungsi lambung itu sendiri yang pertama untuk menghasilkan asam klorida, di mana asam klorida ini berfungsi untuk membunuh bakteri pada makanan. Jadi jika bolus atau makanan-makanan yang masuk ke lambung masih memiliki bakteri, maka HCl lah yang berfungsi untuk membunuh bakteri tersebut. Kemudian permukaan lambung akan mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari HCl. Dan yang ketiga, fungsi lambung yaitu menghasilkan enzim pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Kenapa sih harus diubah dulu menjadi asam amino? Karena nanti organ-organ tubuh kita tidak bisa menyerap zat-zat makanan yang ukurannya besar. Jadi zat makanan yang diserap itu bukan dalam bentuk karbohidrat, lemak maupun protein, tapi karbohidrat, lemak, dan protein harus dipecah dulu menjadi zat yang lebih kecil dengan bantuan enzim. Kemudian fungsi lambung yang keempat yaitu menghasilkan enzim renin. Enzim renin berfungsi untuk mencerna susu dan kasein. Dan yang kelima, lambung memiliki fungsi untuk menghasilkan enzim lipase. Enzim lipase ini berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sehingga asam lemak dan gliserol inilah yang nantinya akan diserap oleh tubuh. Yang keempat ada usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,2 meter.
Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum terhubung dengan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, enzim amilase, enzim laktase, dan enzim tripsin. Enzim-enzim ini berfungsi untuk proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya ada jejunum. Jejunum ini merupakan pencernaan terakhir, dan ileum. Pada ileum terjadi proses penyerapan zat-zat makanan. Yang kelima ada usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang 1 meter, terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon naik. Bisa diperhatikan di gambar ya, ini kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Usus besar memiliki fungsi untuk mengatur kadar air pada makanan. Di usus besar terdapat banyak bakteri Escherichia coli, di mana bakteri ini sangat baik untuk membantu pembusukan makanan. Yang keenam ada rektum. Rektum berfungsi untuk menyimpan tinja atau feses sementara waktu. Nantinya rektum ini akan memberikan sinyal ke otak untuk buang air besar. Kemudian ada anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses. Nah, kalian bisa lihat ini gambarnya ya. Ini rektum dan yang ini adalah anus. Selain organ utama, sistem pencernaan juga didukung oleh organ-organ tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati memiliki fungsi untuk detoksifikasi racun. Detoksifikasi itu menetralisir racun. Jadi, jika makanan yang diedarkan melalui darah memiliki atau mengandung racun, maka hati inilah yang berperan untuk membersihkan racun tersebut. Kemudian ada kantung empedu. Kantung empedu memiliki atau menyimpan getah empedu, di mana getah empedu ini banyak mengandung enzim. Kemudian ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Sampai di sini dulu mengenai sistem pencernaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.